Saat melihat tunangannya hampir dibunuh oleh 4 mahaguru, wanita itu maju tanpa ragu. Dia berhasil menahan serangan kuat ini. Namun, dia terluka parah oleh 4 mahaguru. Namun, dia tidak menyadari, tunangannya telah menjadi dewa lama. Kekuatannya sungguh menakutkan. Bagaimana beberapa orang di depannya bisa melukainya, hanya dengan sedikit gerakan jari. Orang yang terluka tidak bisa berdiri tegak. Tunangan yang mengalami gangguan menstruasi kembali pulih sepenuhnya. Luka Dalaku sembuh. Ternyata, pemuda itu adalah bakat langka dalam ribuan tahun untuk menjadi dewa. Ketika banyak saudara sejawat masih berusaha keras dalam pelatihan, pemuda itu malah bermain ponsel dan game. Dia bahkan berhasil terus-menerus menembus batas dan akan segera naik pangkat. Namun, saat dia hampir mendapatkan 5 pembunuhan berturut-turut, langit berubah menjadi gelap. Guru segera mengingatkan pemuda itu. Kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi bencana ini. Muridnya memiliki bakat yang luar biasa. Untuk bencana ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, pemuda baru saja mendapat 5 pembunuhan berturut-turut. Saat ini dia sedang bersemangat. Akhirnya dia harus membunuh naga ini untuk menyelesaikan 5 pembunuhan. Permainan selesai. Sebelum guru bisa bereaksi, pemuda sudah berhasil mengatasi bencana ini. Terus terperangkap dalam permainan. Muridnya memiliki bakat seperti itu. Namun dia merasa aneh. Pemuda sebenarnya sudah melewati bencana dewa, namun tidak naik ke surga. Guru segera melakukan perhitungan cepat. Barulah dia menyadari bahwa pemuda telah melewati bencana dewa. Namun, masih ada bencana duniawi yang harus dihadapi. Guru segera memerintahkan agar dia segera turun gunung untuk menghadapi bencana. Namun, dia ditolak oleh pemuda. Kamu adalah anggota sekte naga harimau aku. Selama ribuan tahun di seluruh bangunan, satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Bagaimana denganmu? Siapa yang tahu apakah ada wifi di langit? Tidak bisa terhubung ke internet. Lebih baik kamu bunuh aku saja. Guru marah tapi tidak melawan. Dalam keadaan marah, satu pukulan menghancurkan router baru di atas gunung. Pemuda baru saja siap untuk marah. Guru hanya bisa menipunya. Jika tidak berhasil melewati ujian dalam seminggu, maka akan turun hukuman dari langit. Kamu dan ponselmu akan lenyap bersama-sama. Kemudian dia memberitahu pemuda, harus melewati ujian ini, harus menemukan tunangan, dan membuatnya mencintaimu sepenuh hati, dan dapat menghindari hukuman dari langit. Pemuda terkejut. Pertama kali mendengar bahwa hanya dengan berpacaran bisa bertahan hidup. Oh ya, aku menyarankan satu hal padamu. Sekarang kamu sudah menjadi dewa dunia. Setiap perkataan dan tindakanmu terbatas oleh kehendak langit. Sebelum kamu berhasil melewati ujian manusia, jangan gunakan kekuatanmu untuk membunuh. Lebih tidak boleh melakukan kejahatan, atau akan turun hukuman suci. Kamu hanya akan mati lebih cepat. Apa maksudmu main-main denganku? Namun dia tidak tahu. Tunangannya ternyata adalah Putri Changlan. Bukan hanya memiliki keterampilan sebanding dengan guru besar, juga wanita tercantik di Jingsu. Namun terjebak dalam kesalahan selama latihan, menyebabkan kehilangan semua keterampilannya. Penampilannya pun rusak. Sekarang menjadi bahan tertawaan di seluruh Daxia. Hari itu, pewaris kaya itu ingin merendahkan dia. Bahkan mengeluarkan pedang besar. Langsung memotong penutup wajah wanita itu dengan pedang. Dalam kepanikan, wanita itu terpaksa menarik roknya sebagai ganti penutup wajah. Kemudian dia bertanya pada pewaris kaya itu apa yang sebenarnya diinginkannya. Hari ini aku datang untuk 2 hal. Pertama, aku ingin kalian menetap. Kembalikan padaku mutiara 5 elemen keluargamu. Setelah wanita itu mendengar, dia segera mengembalikan mutiara 5 elemen itu. Namun tiba-tiba pewaris kaya itu menyerang dan melukainya. Pewaris kaya yang sombong itu mengancam wanita tersebut. Entah wanita itu bunuh diri di tempat, atau dia akan membantai seluruh keluargaan. Mendengar ini, kepala keluargaan segera ingin bersaing dengan pewaris kaya. Saat pewaris kaya bersiap-siap untuk membunuh ayahnya terlebih dahulu, pemuda itu masuk dengan tenang. Pewaris kaya segera menahan sikap sombongnya. Dia dengan hormat memperlakukan pemuda itu. Hormat pada kaisar. Hormat pada kaisar. Dewi Changlan sekarang bahkan mengusulkan untuk segera kembali ke Changlan dengan pemuda itu. Akan menikah dengan keluarga, namun pemuda itu mendengar. Langsung melepaskan kekuatan internalnya, dan menghantamnya jauh. Kemudian dia memandang terkejut ke arah tunangannya. Melihat pemuda itu menatap putrinya untuk waktu yang lama. Kepala keluargaan mengira, pemuda itu tidak menyukai penampilan putrinya sekarang. Qin Xiao Tianxi, jika kamu ingin bercerai, kami akan setuju. Namun harap beri keluargaan kesempatan. Pewaris kaya semakin sombong setelah mendengar itu. Merasa pemuda itu tidak menganggapnya serius.
Jika dia membunuhnya sendiri, tidak ada yang berani menghentikannya. Namun, tanpa disangka, pemuda tiba-tiba menghentikannya. Bahkan dia melemparkan pewaris kaya itu dengan satu tangan. Kejadian tiba-tiba ini membuat semua orang di lapangan terperangah. Pewaris kaya yang malu dan terhina seperti ini langsung marah besar. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk menjelaskan. Kalau tidak, kesempatanmu untuk menjelaskan. Apa sebenarnya dirimu? Berani meminta penjelasan dariku? King Yu, lepaskan dia sekarang juga. Wanita ini adalah bencana. Siapapun yang terlibat dengannya akan mendatangkan bencana besar. Masih tidak mengerti? Keluargamu adalah bawahan istana Chu. Keluarga Chu adalah raja sejajar. Jika kamu menyentuhnya, sama dengan menghina putra mahkota, menghina Tuan Chu. Nanti mungkin, bahkan dukun tertinggi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu berani? Aku, Qin Yu, berlatih seni bela diri selama 20 tahun. Selalu melawan takdir. Tidak pernah percaya takdir. Jika dia benar-benar bencana, aku datang ke sini. Harus membuatnya mengubah takdirnya. Mulai dari hari ini, tidak ada lagi yang bisa menindas Anlan, kakek, HMPH. Bahkan jika dewa datang pun tidak akan berhasil. Kakekku yang mengatakannya. Energi spiritual terkumpul. Masalah ini selesai begitu saja. Qin Yu. Terima kasih. Ini hanya masalah kecil. Keluarga harus saling jujur. Dan kamu adalah istriku. Lanjutkan, mengapa berhenti? Lanjutkan apa? Tidak. Qin Yu, aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu tetap harus pergi. Kamu adalah murid tercinta dari Guru Langit. Kamu pasti tahu tentang kekuatan Istana Chu. Aku, Anlan, tidak membutuhkan belas kasihan siapapun. Juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Meskipun aku mati hari ini, aku sendiri mengakuinya. Apa yang kamu pikirkan? Istana Chu apa? Jadi aku harus mendapatkan persetujuan darinya untuk menikahimu. Qin Yu, pikirkanlah dengan baik. Ini adalah wanita yang disukai Putra Chu. Apa hubunganku dengan siapa yang dia sukai?